Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita kembali belajar dengan mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Sudah siapkah anak-anak belajar untuk hari ini? Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, pada materi hari ini adalah dengan judul Ketabahan Nabi Muhammad SAW saat berdakwah. Di kelas 4 ini, semester ganjil, Bu Mul ulangi adalah melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu ketabahan Nabi Muhammad SAW saat berdakwah. Di sini ada sebuah cerita Nabi Muhammad yang mana awalnya kaum kafir Quraisy tidak menghiraukan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka menganggap gerakan Nabi Muhammad SAW pasti tidak dapat bertahan lama. Akan tetapi melihat semakin hari pengikut Nabi Muhammad ini semakin banyak dan Nabi Muhammad SAW menyeru dengan makin tegas dan beliau melarang untuk menyembah berhala. Mendengar hal ini, orang-orang kafir menjadi sangat marah dan memusuhi Nabi Muhammad SAW, terutama pamannya sendiri yang bernama siapa anak-anak? Ya, benar sekali, Abu Lahab. Nah, inilah hal-hal yang telah sudah dilakukan oleh kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad. Yakni yang pertama adalah kaum kafir memusuhi Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya adalah kaum kafir Quraisy melakukan gerakan menyerang Nabi Muhammad dengan alasan apa anak-anak? Alasannya adalah yang pertama, kaum kafir Quraisy merasa kekuasaannya telah direbut oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Nabi Muhammad menyamakan hak antara golongan budak dengan golongan bangsawan. Kenapa? Karena sebelumnya orang-orang kafir Quraisy ini sangat membedakan antara hak orang budak dengan bangsawan. Tetapi dengan adanya Nabi Muhammad hadir, Nabi Muhammad tidak membedakan antara hak golongan budak dengan golongan bangsawan. Ini yang menyebabkan kaum kafir Quraisy menjadi menyerang Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga, ingin mempertahankan ajaran nenek moyang. Ini alasan mereka menyerang Nabi Muhammad. Yang keempat, khawatir perdagangan patungnya akan berhenti. Reaksi menentang Nabi Muhammad SAW dan umat Islam karena kaum Quraisy khawatir kehilangan pengaruh dan kekuasaan. Nah, ini hal-hal yang masih dilakukan oleh kaum kafir Quraisy dalam memusuhi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Untuk berikutnya adalah orang-orang kafir Quraisy yang mengancam Abu Thalib. Kenapa Abu Thalib? Karena Abu Thalib ini adalah seorang paman yang sangat melindungi Nabi Muhammad. Nah, 2 kali kaum Quraisy ini membujuk Abu Thalib. Namun Abu Thalib tetap melindungi Nabi. Apa saja? Yang pertama, kaum Quraisy menemui pamannya Nabi yang bernama Abu Thalib ini dan mengatakan akan mengancam keselamatan keponakannya itu atau Nabi Muhammad ya, jika Nabi Muhammad tidak menghentikan dakwanya. Yang kedua, kaum Quraisy melakukan penawaran kepada Abu Thalib supaya menyerahkan keponakannya itu atau Nabi Muhammad untuk ditukar dengan Amarah bin Al-Walid bin Al-Mughirah. Namun reaksi ini tidak diindahkan oleh Abu Thalib. Abu Thalib tetap melindungi dan mendukung Nabi Muhammad SAW.
Yang berikutnya yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy adalah orang kafir Quraisy mengejek dan menghina Nabi Muhammad. Orang-orang menyebut Nabi Muhammad ini sebagai orang yang gila, sebagaimana telah disebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 6. Kemudian Nabi Muhammad selain dikatakan gila, Nabi Muhammad diolok-olok sebagai tukang sihir yang banyak berdusta. Sebagaimana dikatakan di mana? Sebagaimana dikatakan dalam surat Shad ayat 4. Kemudian apalagi yang dilakukan oleh kafir Quraisy? Nabi Muhammad SAW dibujuk dengan harta. Setelah dengan berbagai cara telah dilakukan tidak berhasil, kali ini kaum kafir Quraisy mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk membujuk Nabi Muhammad SAW dengan iming-iming apa? Pangkat yang tinggi, wanita yang cantik. Namun Nabi Muhammad tidak tertarik dengan kedua iming-iming yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Nah, di sini kaum kafir Quraisy mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk melakukan membujuk Nabi. Setelah itu Nabi Muhammad membacakan dalam suratnya. Utbah bin Rabi'ah mendengar ayat yang dibaca Nabi ini, tertunduk dan kembali kepada kaumnya dan mempercayai bahwa Nabi Muhammad ini memang benar. Akhirnya Utbah bin Rabi'ah masuk Islam. Kemudian perlakuan buruk orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad. Di antaranya di sini ada Abu Jahal. Apa yang dilakukan Abu Jahal kepada Nabi Muhammad? Menginjak pundak Nabi Muhammad SAW dan akan menaburi mukanya dengan debu. Selain itu, melempari tahi unta kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi sedang sholat di Masjidil Haram. Ini perlakuan Abu Jahal kepada Nabi kita. Kemudian ada Abu Lahab, pamannya lagi. Abu Jahal juga pamannya ya, Abu Lahab juga pamannya. Namun keduanya sangat jahat kepada Nabi Muhammad. Perlakuan Abu Lahab kepada Nabi Muhammad yakni menyebarkan isu bahwa Nabi Muhammad keluar dari agama dan Nabi Muhammad itu seorang pendusta. Kemudian yang dikatakan lagi oleh Abu Lahab sering melempar kotoran ke rumah Nabi Muhammad SAW. Selain Abu Lahab, Abu Jahal, pemuka kaum kafir Quraisy yang lainnya ada Nadhr bin Haris. Nadhr bin Haris ini melakukan apa perlakuannya? Nadhr bin Haris ini memang selalu hadir ketika Nabi Muhammad berdakwah. Namun ia mengatakan yang dikatakan Nabi hanyalah dongeng fiksi. Kemudian ia memanggil penyanyi dan penari dimanapun Nabi berdakwah. Nah, ini sebagai hinaan, ya, menghina Nabi Muhammad. Kemudian Allah menurunkan Nadhr bin Haris ini menantang Nabi Muhammad. Dengan tantangannya akhirnya turunlah surat Al-Anfal ayat 32. Apa artinya? Dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, "Ya Allah, jika betul Al-Quran ini yang benar dari sisi Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih." Ini tantangan Nadhr bin Haris. Nah, apa yang terjadi? Jelas Allah akan mengazab Nadhr bin Haris karena Nadhr bin Haris tidak mempercayai apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad. Kemudian berikutnya adalah pemboikotan total. Saat pemboikotan, seluruh orang Islam ini terkurung di sebuah celah kota Mekah yang bernama Lembah Syi'ib. Pemboikotan berlangsung selama 3 tahun pada tahun ke-7 kenabian. Anak-anak tahu pemboikotan itu apa? Pemboikotan itu adalah larangan-larangan
yang telah diberikan kepada kaum muslimin. Semua pasokan air dan cadangan makanan tidak boleh masuk hingga mereka terpaksa makan dedaunan dan kulit binatang karena kelaparan. Nah, di sini ada isi dari pemboikotan atau disebut sumpahnya orang-orang musyrik. Sumpah ini dilakukan di kediaman Bani Kinanah. Apa saja pemboikotannya? 1. Bahwasanya orang musyrik kaum Quraisy tidak akan menikahi orang Islam. Kemudian tidak mau berjual beli apa saja yang dari orang Islam. Kemudian tidak mau berbicara dan menengok orang Islam yang sakit. Kemudian tidak akan menerima damai dengan orang Islam sebelum menyerahkan Nabi Muhammad untuk dibunuh. Nah, ini berlangsung selama 3 tahun anak-anak. Orang Islam kelaparan karena tidak ada bahan makanan yang diperbolehkan masuk. Tugas untuk kalian adalah tulislah soalnya di buku tulis, kemudian jawablah. 1. Kenapa kaum kafir Quraisy bereaksi menyerang Nabi Muhammad? Jawabannya sudah ada di video ini ya, nanti diputar lagi dan disaksikan. Yang kedua, bagaimana perlakuan Abu Jahal kepada Nabi Muhammad SAW. Ketiga, bagaimana perlakuan Abu Lahab kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, berapa lama pemboikotan yang diberikan kepada umat Islam. Dan yang kelima, sebutkan isi pemboikotan atau sumpah yang dilakukan oleh orang musyrik Quraisy kepada kaum muslimin. Nah, ini tadi, semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa untuk terus belajar, semangat, dan jaga kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.